Oke, baik. Ya, eh, hari ini kita akan bahas diagram selanjutnya dari UML, yaitu sequence diagram, dengan sebuah tagline memodelkan interaksi objek dengan sequence diagram. Setelah di pertemuan sebelumnya itu rekan-rekan mempelajari mengenai kelas diagram serta package diagram. Nah, maka sekarang kita lanjut ke sequence diagram. Kita mulai dulu dengan gambar diagram interaksi ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat diagram interaksi atau sequence diagram itu masuknya ke logical view gitu. Di logical view ini ada kelas diagram juga gitu. Dan kaitan dengan kelas diagram yang ada di sini adalah sequence diagram ini adalah salah satu saja dari berbagai jenis diagram interaksi. Jadi diagram interaksi itu apa? Diagram interaksi itu teman-teman bisa memodelkan interaksi antar kelas-kelas, antar metodenya, antar atribut datanya terhadap use case tertentu dengan gambar sequence gitu, dengan gambar interaksi gitu. Nah, kenapa sih teman-teman harus belajar sequence gitu ya? Nah, ini nih kata kuncinya. Jadi di awal itu teman-teman udah ada, udah belajar mengenai use case diagram. Use case diagram itu jelas menggambarkan fungsionalitas sistem bisa melakukan apa saja, kan gitu ya. Itu use case diagram. Nah, kemudian setelah use case diagram, teman-teman belajar use case skenario. Di sana ada alur dari bagaimana masing-masing fungsionalitas itu bisa berjalan. Dilanjutkan dengan gambar activity diagram. Jadi ada visual gambarnya gitu kan, sehingga si alurnya bisa berjalan. Kemudian setelah beres berbicara mengenai alur, kita berbicara mengenai logical, yaitu di kelas. Nah, ini tuh adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi dua diagram ini kelompoknya tuh berbeda. Karena kalau kelas itu menggambarkan model yang gimana struktur datanya itu bisa ada dan bisa support gitu. Nah, oleh karena itu harus ada penghubung antara use case diagram dengan kelas diagram, yaitu sequence diagram. Nah, jadi gimana caranya agar use case alur-alur ya yang udah teman-teman bikin di aplikasinya nanti dengan kelas diagram itu bisa terhubung. Nah, itulah sequence diagram. Nah, maka di sini kelompoknya. Kalau saya perlihatkan visualnya, kelompok dari tipe diagram UML itu ada dua. Ada struktural, ada behavioral. Nah, maka kalau yang tadi kita berbicara mengenai alur, itu adanya di behavior, perilaku gitu ya. Di sana tuh ada activity diagram, use case diagram. Nah, interaction diagram tuh ada di sini gitu. Karena di sebelah kirinya ada struktural diagram yang bersifat logical, di mana struktural diagram ini ada salah satunya adalah kelas diagram. Nah, jadi di dalam interaction diagram ini ada berbagai jenis juga, namun sequence diagram ini yang paling banyak digunakan ya, untuk kemudian bisa dikorelasikan dengan kelas diagramnya. Nah, jadi apa itu sequence diagram? Sequence diagram itu ngegambarin perilaku dari objeknya yang ada di dalam use case-nya, sehingga sequence ini tuh punya lifeline atau waktu hidup dan ada message. Inilah yang direpresentasikan dengan metode dan parameter yang saling dialirkan ya, yang nantinya diterima sama objek yang lain kayak gitu. Terus diagram sequence ini jumlahnya harus digambar sesuai dengan banyaknya use case gitu. Jadi bisa dibilang teman-teman ngegambar sebuah use case diagram, isinya ada 10 use case, berarti harus bikin 10 skenario, berarti harus bikin 10 activity diagram, harus bikin 10 use case diagram. Nah, gitu.
Jadi sekarang tuh ada tambahan 10 use case diagram. 10 sequence diagram gitu. Jadi semakin banyak use case-nya, maka semakin banyak itu juga sequence diagram yang harus dibuat. Nah, kayak gimana sih sequence diagram? Nah, kayak gini bentuk akhirnya. Jadi sequence diagram itu bisa dibilang sudah betul-betul mendekati area coding gitu. Pertama yang harus teman-teman bikin ketika mau bikin sequence diagram itu adalah area atasnya dulu, yaitu kelas-kelas apa aja yang teman-teman bikin dan bagaimana si kelas-kelas ini nantinya bisa berinteraksi di area bawahnya. Gitu. Nanti di sini ada namanya lifeline, kemudian ini ada message, ada aktivasi, ada stop, kemudian di sini ada beberapa fragmen ya, ada beberapa fragmen yang nanti kita bisa jelaskan ya satu persatu fragmennya. Tapi kurang lebih gambar sequence diagram itu seperti ini. Jadi gambar ini tuh mewakili satu use case diagram gitu. Jadi sekali lagi semakin banyak use case diagram, maka semakin banyak juga sama jumlahnya sama dengan sequence diagram. Oke, kita mungkin bisa lihat satu persatu ya. Komponen-komponen yang ada di sequence diagram. Yang pertama adalah dimensi objek dan dimensi waktu. Jadi use case sequence diagram itu area atasnya ini kan objek dan kelasnya, area yang di bawahnya ini adalah dimensi waktunya. Kalau dimensi objek ini adalah objek-objek apa aja yang terlibat dalam operasi. Sederhananya teman-teman masukin kelas-kelasnya, disimpan di bagian atas. Kemudian si kelas tersebut teman-teman kan manggil tuh si objeknya di kelas yang lain. Nah, objek yang ada di kelas lain itu itulah yang dimention di atas ini. Gitu. Sehingga nanti ngelempar data kemana, nerima data lagi balikannya kemana, itu adanya di atas ini sebagai nama objeknya sama nama kelasnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini komposisinya, yang sebelah kiri adalah nama objeknya, yang sebelah kanan adalah nama kelas. Contoh di sini a chain .2 hotel chain. Hotel chain ini diawali dengan huruf besar di setiap katanya. Tapi kalau objek itu selalu diawali dengan huruf kecil. Nah, jadi ini nama objeknya, ini nama kelasnya. Nah, karena teman-teman juga udah belajar kelas diagram yang MVP pakai framework ya, model view presenter, model view controller, MVVM. Nah, ini tuh bisa dikelompokin juga nih si jenis kelasnya itu. Nanti ya berdasarkan jenis kelas yang sesuai dengan frameworknya. Nah, maka dimensi yang selanjutnya adalah waktu. Nah, dalam hal ini waktu itu bukanlah tentang menit, jam, detik gitu ya, bukan tentang itu gitu. Tapi yang dimaksud waktu ini adalah proses gitu. Jadi proses dari awal sebuah tampilan itu dieksekusi. Jadi misalkan teman-teman mau login nih, nama use case-nya itu login. Proses pertama kan nginputin username, nginputin password, menekan tombol submit gitu. Nah, itu tuh proses pertama tuh. Nah, setelah itu kan nembak tuh dari button yang ada tuh nembak ke metode mana. Dari metode tersebut ngelempar lagi ke metode yang lain. Nah, proses melempar-lempar data ini objeknya yang kemudian saling berhubungan sampai data akhirnya bisa dibalikin di bagian akhir di halaman login. Sukses gitu ya, login sukses, halaman berpindah ke halaman yang lain. Nah, si proses itulah atau urutan itulah yang disebut dimensi waktu gitu. Ini time. Nah, maka simbolnya kayak gini. Kemudian aktor ya, aktor masih sama mewakili usernya, mau itu human ataupun sistem ya, itu aktor masih sama. Kemudian lifeline ini menyatakan kehidupan suatu objek. Dan nah ini salah satu bentuk use case sequence diagram sesuai dengan fungsinya yang ada di dalam framework ya, kalau teman-teman pakai framework gitu. Misal kelas yang teman-teman bikin itu jenisnya model gitu. Kelas model itu maka
kalau di OOAD dia bentuknya entity. Nah gitu. Jadi kalau di pemrograman berbasis objeknya adalah teman-teman bikin kelas model, maka si gambar OOAD-nya harus jadi entity. Kalau teman-teman di kelas di apa codingan objeknya teman-teman itu bikin sebuah tampilan atau view gitu ya. Jadi saya bikin kelas view dulu nih gitu. Nah, maka di OOAD-nya harus jadi simbol boundary gitu. Boundary ini semua yang berbau antar muka ya. Nah, kalau misalkan di codingan teman-teman tuh, wah saya kayaknya ini mau bikin controller deh gitu ya. Maka nanti simbolnya harus seperti ini. Control gitu. Di OOAD-nya diterjemahkan ke dalam simbol control ini. Karena controller sesuai dengan fungsinya dia akan mengatur interaksi antara boundary dengan entity atau dengan model atau dengan datanya. Nah, ini simbol lifeline yang notasi kelasnya bisa diganti juga, nggak jadi kotak persegi panjang kayak tadi, tapi bisa dibentuk seperti ini gitu. Nah, ini yang tadi jadi nama objek titik 2 nama kelas. Ini kalau teman-teman mau ngegambarin si notasi objeknya itu pakai persegi panjang ya. Tapi bisa juga dibikin kayak gini, nanti di bagian teks ininya bisa diganti ya menjadi nama objek dan nama kelasnya apa. Nah, kemudian message itu ada create ya. Jadi di sini tuh mengarah pada objek yang dibuat. Jadi kalau misalkan ada message create nanti bisa nembak ke lifeline tertentu gitu. Kemudian ada juga tipe send, ada juga tipe return. Tipe return paling banyak digunakan untuk metode ya yang membalikan nilai gitu, ada return. Kemudian ada destroy juga. Ada self message, recursive, durasi, sama kalau misalkan teman-teman masukin catatan atau notes tertentu nanti bisa pakai simbol yang seperti ini. Nah, selanjutnya ada event, signal, dan message. Nah, jadi di sini nih, ini kunci selanjutnya ya dari sequence diagram. Event itu adalah blok pembangun yang ada di sinyal message, di mana satu objek dengan objek yang lain itu bisa saling berkomunikasi melalui apa? Nah, disinilah digambarin nih. Jadi yang pertama ini adalah objek ke-1, ini adalah objek kedua. Teman-teman mau ngelempar nilai dari objek ke-1 ke objek kedua. Nah, maka yang dilewatkan ini adalah pesannya. Biasanya pesan ini isinya parameter yang ada di dalam parameter metode ya gitu. Nah, nanti yang menjadi data pengirimnya apa, yang diterimanya apa. Nah, ini nanti bisa di mention di 2 titik ini gitu. Nah, ini kalau interaksinya 2 arah. Ini kalau kita udah ngasih message argumen, kalau dia ternyata ada nilai balikan, maka nanti harus ada putus-putus lagi untuk datanya bisa kembali ke tempat semula gitu ya. Nah, ini interaksi kalau ada dua arah ya gitu. Nah, selanjutnya ada activation bar. Jadi di sini juga udah ada activation bar ya. Tapi di sini di mention lebih dalam bahwa ketika sebuah pesan ini diteruskan ke objek yang lain yang memicu partisipan penerima itu melakukan sesuatu, maka yang menjadi penerima itu dikatakan aktif. Nah, sehingga ketika aktif ini bisa menggunakan activation bar seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ada lifeline yang tanpa activation bar, ada yang pakai activation bar. Yang pakai activation bar itu yang ini. Yang ada persegi panjang yang saya lagi sorot ini gitu ya. Tapi kalau yang di bawahnya ini lifeline yang tidak ada activation bar-nya. Nah, artinya tuh kalau teman-teman ngirim data dari objek 1 ke objek 2, kemudian ngembalikin nilai ataupun tidak membalikan nilai, tapi dengan aktif si objek kedua ini akan menampilkan lagi ke kelas yang sebelumnya, maka ini harus masuk ke dalam activation bar gitu. Kemudian yang ketiga
yang unik juga adalah nested message. Nah ini nested message itu contoh ya, kalau gambarnya bentuknya kayak gini, implementasi codingnya adalah ketika teman-teman ngelempar nilai dari satu method ke metode selanjutnya. Nah, di sini tuh ada logic message yang berulang gitu. Nested message 1, nested message 2 bercabang gitu ya. Nah, ini penggambarannya bisa after 2 message yang bercabang ini dieksekusi, maka activation bar-nya dipanjangin ke bawah gitu, sehingga bisa diturunin lagi di bawah ini dan nembak lagi ke activation bar yang paling awal. Ini nested message digunakan dalam konsep if yang bersarang ya. Kemudian juga ada message-nya. Nah, ini message-nya lebih banyak lagi simbol di sequence diagramnya. Ada synchronous, asynchronous, return, participant creation message sampai destruction creation message gitu. Nah, ini kita lihat satu-satu dan contoh codingannya ya, teman-teman, biar lebih kebayang. Oke, yang pertama synchronous message. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat synchronous itu sama kayak kita nih lagi kuliah gitu ya. Kita live langsung di Google Meet gitu. Jadinya langsung gitu bareng gitu ya. Synchronous message. Teman-teman bisa lihat di sini ada kelas namanya message receiver. Di sini ada kelas namanya message caller. Gitu. Di dalam message receiver terdapat satu metode namanya foo gitu. Di dalam message caller di sini teman-teman bisa lihat ada satu atribut namanya message receiver. Kemudian di sini ada metode namanya do something. Nah, di do something ini itu kita memanggil message receiver.foo yang ada di bawah sini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di kelas message caller ini kita nggak nemu tuh ada metode namanya foo gitu kan, karena yang namanya method foo adanya di kelas yang lain yaitu message receiver. Nah, tapi message caller ini dia bisa memanggil sesuatu yang ada di kelas yang lain yaitu dengan menggunakan kata kunci this ya, this.messagereceiver.foo. Kemudian di sini ada parameternya apa gitu. Nah, artinya objek dari message receiver itu dipanggil langsung di sini. Dalam hal ini yang dipanggilnya adalah method gitu. Itu langsung dipanggil di kelas selanjutnya. Nah, maka gimana gambar dari sequence diagramnya? Nah, yang pertama kali digambar itu adalah yang menjadi targetnya ya, yaitu message caller. Di sini ada objek namanya message caller gitu. Si message caller ini, nah ini yang ada di sini. Ini titik 2 kelas message caller. Nah, di sini dia nembak ke message receiver. Dia akan mengambil message receiver.foo dari kelas message receiver yang ada di sini gitu. Nah, jadi bisa dibilang reverse ya gitu. Reverse gitu. Jadi yang paling kiri adalah area yang paling cepat dieksekusi oleh sistem. Dari mana tahunya? Dari sini nih, di do something gitu. Contoh gini, kalau teman-teman ngoding di Java gitu, kemudian teman-teman kayak studi kasus kemarin gitu. Misal saya kembali ke studi kasus ini ya. Nah, kalau kita kembali ke studi kasus ini, nah di sini kita akan kenal ada kelas persegi, ada persegi panjang. Tapi di sini juga ada kelas utamanya. Nah, ketika user mau mengakses program ini, maka yang pasti dieksekusi duluan adalah kelas main. Kan gitu ya? Karena dia adalah kelas utamanya, di mana ada metode utama yang dieksekusi gitu. Nah, ini tuh mainnya. Kemudian dari main ini dia akan
mengambil atribut sama metode yang ada di kelas persegi dan akan mengambil atribut atau metode yang ada di persegi panjang, jadinya mundur gitu kan. User nih, ada user pasti nembaknya ke sini dulu, ke main method gitu kan. Nanti dari main method ini dilempar lagi nih. Nah, sama sequence juga kayak gitu berpikirnya. Pasti ke sini dulu gitu. Kembali ke sini. Nah, jadi pasti yang ditembak itu adalah si metode utamanya gitu. Di sini ada kelihatan ARGS ya, si parameternya, public do something gitu. Nah, nanti di sini akan dapat dari mana nih? Dari message receiver, dan ini adalah nama metodenya. Nah, message ini adalah nama metode gitu. Nah, ini sinkronus. Nah, kemudian ada asinkronus. Nah, sinkronus dan asinkronus itu kelihatannya di serial atau paralelnya aja gitu ya. Kalau sinkronus langsung kan serial gitu, kelihatannya satu. Nah, bedanya sama asinkronus itu bisa barengan sama aktivitas yang lain kayak gitu. Jadi contoh kalau misalkan kita kuliah asinkronus aja ya sekarang, artinya teman-teman kita nggak harus ada di satu wadah yang sama, tapi teman-teman bisa ngerjain juga yang lain gitu ya. Asinkronus itu bisa juga, ini saya saat ini kan lagi share screen nih, lagi menjelaskan sesuatu, tapi in paralel teman-teman juga saat ini ada yang sambil ngecek handphone gitu kan ya, ada yang sambil makan, sambil rebahan, atau mungkin sambil ngobrol sama teman-temannya, itu kita sebut asinkronus. Di sini ada metode atau message foo berjalan, tapi ada juga metode yang lain, bar gitu. Nah, menariknya si bar ini juga nembaknya ke beberapa kelas ya. Nah, di sini kelihatan. Jadi di sini di message caller dia punya atribut message receiver, kemudian di sini di do something-nya ada message receiver operation 1 gitu. Nah, si operation 1 ini kalau kita tembak ke atas, di sini dia ada fungsi thread foo worker, sama di sini ada untuk running gitu. Nah, ini gambarannya ya kalau kita mau implementasi asynchronous message. Nah, secara makna gitu, pesan ini nanti akan dikirim secara paralel, di mana si pesan foo ini yang dikerjakan di message receiver, objek message callernya itu akan lanjut gitu, diinteraksikan dengan mengeksekusi peran sinkron terlebih dahulu pada objek yang lain. Ini asinkronus. Selanjutnya yang ketiga ada jenis return message. Return message ini mengembalikan nilai dari metode yang teman-teman panggil. Kalau ini umum ya, sama kayak kita bikin metode yang punya nilai balikan. Kemudian ada participation creation destruction message. Ini ada aktivitas destruction-nya atau destroy. Jadi mungkin di beberapa bahasa pemrograman kata destroy ini dimention secara khusus ya. Maka kalau ada dimension secara khusus harus dimunculin gitu. Tapi kalau nggak ada, nggak usah juga, nggak apa-apa. Ini implementasi codingnya. Nah, itu untuk message ya. Nah, selanjutnya dari sequence diagram di UML 2.0 itu ada yang menarik, yaitu notasi fragment. Nah, fragment di dalam sequence itu tandanya seperti ini. Jadi di OOAD teman-teman bisa ngasih boundary dan dikasih ada tandanya ya, ada kodenya juga. Nah, kode ini tuh namanya fragment operator. Di sini adalah fragment box gitu. Nah, fragment ini sama fungsinya seperti subproses, atau bisa dibilang fungsi dari include dan extend. Jadi kalau ada include dan extend di dalam sebuah use case diagram, maka teman-teman bisa banget buat pakai sequence fragment. Dan atau teman-teman juga bisa mengelompokkan berdasarkan bagaimana operator fragment ini bekerja. Nah, jenis-jenis operator fragment ini diantara lain ada ref, assert, loop, break, ILT, OPT ataupun neg. Nah, ini sesuai fungsinya masing-masing nih.
Jadi sederhananya adalah kalau teman-teman ada fungsi yang saya mention ini gitu, maka teman-teman harus ngebikin ini jadi fragment. Nah, paling kayak gitu sederhananya. Ini kita lihat mungkin ya satu-satu. The ref. Nah, the ref fragment ini adalah representasi dari include di dalam use case. Artinya, kalau teman-teman bikin use case diagram tuh, kemudian ada panah include gitu. Nah, maka nanti korelasi ke dalam sequence diagramnya haruslah menggunakan fragment ref. Karena dia itu kelompok yang lebih kecil lagi gitu. Contoh yang sebelah kanan. Jadi yang di kanan ini tuh adalah sequence diagram versi besarnya ya, versi utamanya gitu. Terus dia ngotakin select account type. Jadi ada judul use case-nya di sini. Di sini use case namanya select account type, di sini ada kode namanya ref. Nah, artinya ini kalau kita perdalam lagi bentuknya ke yang sebelah kiri. Ada select block account type. Ada admin sama account creation UI. Bentuknya kayak gini gitu. Nah, jadi ini bentuknya ref. Jadi mewakili potongan yang lebih kecil gitu ya dari diagram sesuatu yang lebih besar. Kapan digunakannya? Ketika teman-teman ngerasa ya pertama digunakan ketika ada use case diagram yang relasi antar use case-nya adalah include gitu ya. Yang kedua ketika kepanjangan ya, proses sebuah sequence itu kepanjangan. Nah, ini contoh fragmen pertama namanya drive gitu. Nah, ini masih banyak lagi tipe yang lainnya. Nah, yang kelihatan dari sini selain drive adalah OPT. Dari gambarnya aja, OPT itu memperlihatkan logic gitu dari percabangan. Nah, kita lihat dulu definisinya. Nah, OPT ini adalah fragment yang hanya dieksekusi jika satu value-nya itu bernilai true. Mirip dengan pernyataan if tanpa ada kondisi yang lain. Nah, korelasinya dari use case diagram adalah extend gitu. Jadi kalau di use case diagram ada extend, maka di sequence diagram harus OPT gitu ya. Itu semoga di notes ya, karena ini menjadi acuan ya. Nanti kita akan kuis juga ya teman-teman. Kita akan kuis sebelum nanti UAS. Nah, ini teori-teori yang kayak gini nanti bisa diingat ya sama teman-teman, bisa dipahami juga. Nah, jadi OPT ini sekali lagi adalah korelasi atau turunan dari extend di use case diagram dieksekusi ke dalam contoh bentuk if dengan satu kondisi aja gitu. Maka ini bisa dikelompokin jadi OPT gitu. Kalau di sini contohnya checked sama dengan true gitu. Jadi cuma satu kondisinya, maka bikin jadi OPT. Nah, dari tipe-tipe fragment ini yang paling banyak digunakan tadi udah ref gitu ya. Itu include, kemudian OPT ini untuk extend, yang ketiga adalah ALT. Nah, kalau OPT itu hanya satu kondisi, kalau ALT itu lebih dari satu kondisi gitu. Jadi ada guard condition 1, guard condition 2, begitu seterusnya gitu. Jadi kalau di logic ini nanti ada if lagi bercabang gitu ya, lebih dari satu, maka ininya bukan OPT tapi diganti menjadi ALT gitu. Kemudian yang banyak digunakan juga adalah loop ya. Kalau teman-teman bikin looping di dalam codingannya nanti gitu ada proses berulang, maka nanti kodenya diganti jadi loop gitu. Kemudian yang banyak digunakan juga adalah neg ya. Neg ini adalah atau negasi gitu. Ini fungsinya untuk menandai gitu kumpulan interaksi yang gak dieksekusi gitu, sampai emang teman-teman yakin si interaksi itu tuh bisa dihapus. Jadi sebenarnya cara kerja dari neg ini tuh mirip dengan komen gitu. Jadi kalau teman-teman mengomen sesuatu dalam codingannya teman-teman nanti, nah itu tuh bisa termasuk ke neg gitu. Jadi
mirip lah dengan mengomentari beberapa panggilan metode dalam kode tertentu itu naik. Selanjutnya ada par dan ada region. Nah, ini berbagai jenis fragmen ya. Harapannya nanti teman-teman bisa menggunakan fragmen ini juga di OOAD untuk spesifik sequence diagramnya. Nah, ini kita lihat ada contoh combine lagi yang lain. Artinya ini tuh boleh gitu. Jadi boleh banget satu fragmen ke fragmen yang lain itu di-combine gitu. Bentuknya kayak gini. Nah, di sini ada loop sama ada branch ya, dan branch-nya itu juga ada dua jenis ya. Jadi yang pertama kita pakai ALT untuk percabangan yang dua kondisi, dan ada OPT juga yang percabangan satu tapi satu kondisi gitu. Di sini kita bisa lihat ada class order, class distributor, dan class messenger gitu. Kita ada objek pertama dispatch. Nah, kemudian teman-teman di sini ada area luar, paling luar namanya loop. Baru selanjutnya ada ALT. Nah, di sini di ALT ini ada logic. Jika sukses maka akan ngedispatch $15.000. Kalau gagal else gitu. Nembaknya ke yang ini. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau di dalam sequence skenario, di dalam sequence diagram itu berasal dari sequence dari use case skenario dan activity diagram. Kalau dalam use case skenario dan activity diagram itu ada logic percabangan, mau itu satu ataupun dua, di dalam sequence-nya itu teman-teman harus pakai fragment, entah itu OPT ataupun ALT. Kalau ada looping, maka nanti bisa dibikin boundary lebih besar lagi untuk fragment loop seperti ini. Oke, nah kita kembali nih ke studi kasus awal gitu ya, biar ada titik keterhubungan lah. Studi kasus yang dari awal kita analisa gitu ya adalah bikin blog account gitu ya. Ada CMS yang bisa nge-create new blog account. Nah, di studi kasus ini kita masih ingat kita punya use case diagram bentuknya kayak gini, dan ini ada use case skenario-nya. Nah, kalau teman-teman udah bikin use case skenario bentuknya kayak gini, kan selanjutnya tinggal bikin activity diagram tuh. Abis itu baru dilanjutin ke sequence diagram. Nah, maka dari gambar ini gimana bentuk sequence-nya? Nah, kurang lebih seperti inilah gitu ya. Jadi sequence ini sekali lagi teman-teman berfokus pada partisipan dan pesan yang terlibat di dalam use case gitu ya. Jadi ini kan behavior dari use case, yaitu skenario gitu kan. Nah, tapi yang membedakan di dalam sequence diagram adalah ada area atas, yaitu kelas-kelas dan objeknya. Nah, makanya terhubung tuh. Yang di bawah ini area behaviornya, yang di atas ini area logicalnya atau struktural diagramnya. Nah, ini sih yang menjadi pembeda OOAD dengan SAD gitu. Kalau SAD hanya berfokus pada prosedur saja, kalau ini menghubungkan ya antara si prosedur-prosedur dengan si kelas-kelasnya. Nah, ini kita bisa lihat ada kelas administrator, ada CMS, ada author credential database, sama ada email. Ini ada 4 kelas ya, ada 4 kelas utama. Kemudian masing-masing ini punya nama objeknya gitu. Ini kalau teman-teman lihat di CMS, ini nggak ada nama objek karena dia ngebikin levelnya lebih atas sebenarnya gitu ya. Tapi ini pun ya, CMS ini nanti bisa didetailin lagi menjadi berbagai jenis kelas dengan jenis kelasnya masing-masing. Ada boundary, ada entity, ataupun ada control gitu. Tapi ini mah versi besarnya atau versi atasnya dulu gitu. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama, the administrator asks the system to create new block account. Kita bisa lihat di sini ada objek dan kelas administrator, di sini ada lifeline-nya, di sini ada activation bar-nya. Teman-teman bikin message yaitu create new block account, ditembak ke sistem. Kalau ini orang gitu ya, kalau ini sistem. Di sistem ini ada satu activation bar lagi yaitu create new block account. Abis itu administrator select the
regular block account type. Jadi nanti ketika ketika masuk ke new block account itu ada pilihan. Oh, saya mau pilih yang reguler gitu. Setelah milih yang reguler, diinputlah data-data untuk registernya. Nah, di sini enter author detail. Jadi bisa dibilang ini adalah proses registrasi ya. Jadi ngakses dulu halamannya, dipilih bahwa tipe yang akan digunakannya adalah reguler. Udah nih, message-nya disimpan, terus input datanya dimasukin lah ke sini. Nah, udah nih, kalau di fitur register kan, kalau kita udah nginput data register, klik tombol submit dong. Nah, submit itu adanya di mana? Adanya di aplikasi, di tombol submit. Nah, makanya kenapa activation bar-nya dibikin lagi di sini. Di sini ada metode namanya check author detail. Karena kita lihat tahap keempat, the author detail are checking using author credential database. Maka dimulainya adalah dari si CMS-nya, dari aplikasinya. Dari aplikasinya nembak langsung ke DB dengan nembak message namanya check author detail. Di sini ada nama parameternya yang di-message-kan. Habis itu baru new block regular block account itu tercipta gitu ya. Nah, di sini terus ada summary juga dari new block account-nya yang nantinya dikirim ke email. Nah, di sini bisa dilihat nih, create new block account-nya tercipta, alias nanti ada message di dalam aplikasinya bahwa oh, sukses nih, regular block account-nya udah ke buat gitu kan. Terus nanti ada email juga yang kemudian langsung dikirim ke email kita masing-masing gitu. Dari CMS ini dikirim ke email system. Dari sini baru nanti ada nilai balikan lagi yang dilihat sama usernya, yaitu dengan ngasih tanda panah yang ada di bawah. Nah, yang di sini ini ada fungsi rekursif juga. Jadi dari sistem ke sistem lagi gitu. Contohnya ketika teman-teman udah beres nginput author detail, itu kan ngecek dulu nih ke database, oh sukses nih. Kalau sukses maka ditampilin registrasi berhasil. Nah, itulah rekursif. Ketika registrasi berhasil, dikirim value-nya ke email. Dalam coding kan kayak gitu ya, otomatis dari sistem ke sistem. Maka bikinlah pakai rekursif lagi, baru ditembak deh ke send emailnya gitu. Selesai. Nah, jadi ini satu use case namanya create new block account. Dari use case skenario seperti ini, maka terjadilah sequence yang seperti ini. Nah, ini versi yang umumnya ya. Teman-teman boleh bikin kayak gini. Nah, teman-teman di sini boleh juga mendetailkan lagi nih si kelas CMS ini. Karena CMS ini kan masih terlalu global gitu ya. Ibarat kata mah ini teh sistemnya lah gitu. Nah, ini tuh bisa didetailin lagi menjadi yang paling bawah. Nah, kalau teman-teman mau mendetailkan mengekspos gitu ke kelas-kelas yang lebih detail, maka bisa pakai contoh yang bawah ini. Contoh nih, ada admin sama administrator, ini yang masih sama, kredensial database-nya masih sama, email sistemnya masih sama. Nah, bedanya adalah CMS yang ada di sini itu dipecah jadi dua. Nah, ini harapan saya sih, kalau teman-teman bisa bikin yang kayak gini buat tugas besarnya masing-masing, wah itu lebih keren banget ya. Kenapa? Karena bener-bener dari user gitu ya, itu nembaknya tuh ke kelas UI, ke view-nya. Nanti dari view nembaknya misalkan ke controller, dari controller nembaknya ke model-model. Jadi kelihatan si alurnya tuh. Nah, itulah sequence diagram gitu. Kalau di sini memang masih cenderung besar ya umumnya gitu. Karena kalau kita udah sedetail ini nanti lebih kelihatan gitu. Create new block account, select block account type, author detail, klik submit. Nah, ini kan aktivitas masih di UI nih. Masih di view. Dari view ini baru ditembak ke controller. Dari controller yang mana yang ditembak ke database gitu. Sehingga nanti ada lifeline bar yang aktif lagi gitu ya. Jadi ada activation bar yang lebih aktif lagi, yaitu di account creation UI atau di view-nya gitu. Nah, ini versi yang lebih bagusnya lah ya. Lebih detailnya. Nah, ini semoga dengan studi kasus yang saya share ini bisa ngasih gambaran ya ke teman-teman. Ya, kurang lebih sequence diagram tuh seperti ini gitu. Dari gambar use case, kemudian ada skenario, kemudian bisa jadi sequence diagram yang seperti ini gitu.
Nah, jadi harapannya teman-teman bisa bikin konseptual ini dalam sequence diagram. Sekali lagi untuk eksekusinya nanti bisa dimasukkan ke bab 5 model perancangan. Jadi di sini teman-teman nge-mention dulu nama use case-nya apa, ada kelas perancangannya gimana, serta sequence diagramnya bisa di-mention di sini. Gitu, gambarnya bisa dimasuk-masukin. Sejumlah use case diagram yang ada. Kayak gitu. Nah, ini untuk contoh-contoh yang lain, ini teman-teman bisa melihat ya, ada use case namanya search book gitu ya. Ini use case skenario-nya di sebelah kiri, di kanannya ada gambar sequence diagramnya. Use case-nya namanya search book. Main skenario-nya adalah kita lihat ya, ini aktornya ada customer specify the author search then press search button gitu. Nah, di sini langsung nembak on search author gitu. Nah, di sini dia langsung nih udah masuk ke sequence diagram yang lebih detail. Karena di sini kelas-kelas yang dimensionnya adalah kelas sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau kita lihat search page, nah ini bentuknya boundary nih, karena simbolnya kayak gini kan. Search result gitu, ini bentuknya seperti ini. Kemudian ada katalog gitu ya, ini bentuknya model ya. Ada search result juga, ada model juga. Nah, ini boleh nih dibentuk bentuknya jadi simbol seperti yang ada di bawah ini, atau mau ada di atas juga boleh. Nah, kekurangan dari gambar ini sebetulnya nama objeknya nggak dimention. Seharusnya ada nama objeknya di sini. Nah, habis itu udah deh bisa ngikutin. Jadi cukup kalau teman-teman udah bikin use case skenario, langsung deh di kanannya udah bisa bikin sequence diagram. Di sini kita bisa lihat setelah search author, maka divalidasi dulu search kriterianya di dalam page ini. Habis itu baru masuk ke logic gitu. Kalau ini pakai fragment ALT. Fragment ALT itu sekali lagi fragment yang menginformasikan dua logic ya atau tidak gitu. Ya kalau ada maka ditampilin ke layar gitu ya, di create objeknya, dimunculin ke search result, kemudian di display ke search result page gitu ya. Jadi ini ditampilin balik ke search result page. Kalau gagal ditampilin error message-nya langsung tetap di dalam search page-nya. Nah, ini contoh kedua gitu. Dan alternate path kalau di use case scenario itu adalah area extension gitu ya. Jadi itu masih ingat ya, harus tetap ingat alternate path itu adalah extension flow yang ada di use case scenario, sehingga gambarnya bisa jadi kayak gini. Nah, contoh terakhir ada print sertifikat. Ini nggak ada contoh skenario-nya, tapi kurang lebih ini jadi gambaran lain lah kalau ada proses looping ya. Orang atau student mau ngeprint gitu. Caranya gimana sih? Nah, itu ada kelas student info page, transcript builder, student masuk seminar, habis itu bisa ke-print kayak gitu. Nah, jadi ini ada 3 contoh, namun yang saya rekomendasikan 2 aja. Jadi ini contoh studi kasus pertama yang create new blog account, semoga bisa jadi gambaran untuk rekan-rekan. Yang kedua ada search book gitu ya. Ini semoga bisa jadi gambaran juga gitu. Sehingga abis ini teman-teman udah bisa coba ya menggambarkan sequence diagram ini ke dalam UML diagram yang ada di Star UML-nya gitu kan, ataupun ke tools-tools yang lain yang teman-teman pakai gitu. Untuk bisa ngegambarin sequence diagramnya. Nah, ini mangga ya bisa dieksekusi selama waktu berjalan sekarang ya, di 1 minggu ke depan, maka bisa dicoba-coba. Nanti setelah saya beres ya, di minggu depan kita akan ada satu materi terakhir mengenai UML, yaitu deployment diagram. Habis itu baru saya quality control insya Allah di dokumen laporan akhirnya gitu. Jadi harapannya teman-teman nyicil aja dulu, ngerjain diagram-diagram yang ada. Nanti pasca materi deployment diagram itu kita bisa review gitu ya, diagram-diagram yang teman-teman udah bikin sampai sequence dan deployment diagram kayak gitu. Nah, dan jangan lupa juga proses coding terus berjalan ya. Jadi selama materi ini sekali lagi kita mau ngebahasnya area object oriented analysis and design-nya, alias dokumentasi product design gitu ya. Tapi kalau codingnya itu saya
harapan teman-teman bisa paralel tetap gitu. Jadi ada tim yang emang ngoding, ada tim yang emang full juga bikin dokumentasi gitu, atau nanti bisa saling kolaborasi. Oke, paling sampai situ untuk materi sequence diagram. Sampai sini dulu.